Malam anak-anak kelas 7 yang terkasih. Hari ini kita akan memperdalam materi tentang besaran dan pengukuran. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang besaran dan pengukuran. Berikut ini peta konsep tentang besaran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini terdiri dari 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedang besaran turunan di sini disebutkan 5 contohnya, ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Masih banyak lagi besaran turunan yang lainnya. Kemarin sudah saya jelaskan, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan dapat dinyatakan dengan angka nilainya serta memiliki satuan. Contohnya 300 meter. Angka 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan dari besaran panjang. Contoh yang kedua, 10 liter. Angka 10 merupakan besaran dan liter merupakan satuan dari besaran volume. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Berikut tabelnya. Besaran panjang satuannya meter dan disingkat M kecil. Massa satuannya kilogram disingkat kg kecil. Waktu dalam satuan sekon, S kecil. Suhu dalam satuan Kelvin, K huruf besar. Kuat arus listrik satuannya ampere, singkatannya A besar. Jumlah zat memiliki satuan mol dan disingkat tetap mol dengan huruf kecil. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela, disingkat menjadi CD dengan huruf kecil. Berikut contoh besaran panjang dan konversinya. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan seterusnya. Berikut ada contoh soalnya. Kemudian yang kedua tentang massa. Di sebelah kanan ada konversi satuan massa, di mana 1 ton sama dengan 10 kuintal dan seterusnya. Pasti kalian sudah pernah mempelajari tentang ini di pelajaran matematika SD kan? Kemudian yang ketiga waktu, di mana ada satuan sekon, hari, jam, menit, dan lain-lain. Suhu diukur menggunakan alat termometer dan yang paling sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Perbedaannya, kalau termometer raksa itu berisi air raksa dan termometer alkohol berisi alkohol. Satuan suhu dinyatakan dalam Celcius serta dalam Kelvin dalam SI. SI itu adalah sistem internasional. Berikut adalah hubungan antar keduanya. Dinyatakan dengan rumus seperti berikut. Besaran turunan dan besaran pokok bisa dinyatakan dalam contoh soal berikut ini.
Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Cara menjawab untuk setiap pertanyaan yang menggunakan penghitungan harus memakai 3 tahap, yaitu diketahui, ditanyakan, lalu jawab. Tadi di soal diketahui T atau suhu 65 derajat Celcius, dinyatakan dalam T dalam satuan Kelvin. Jawab pakai rumus T besar sama dengan kurung buka T kecil ditambah 273 kurung tutup satuannya Kelvin. Maka hasilnya adalah 338 Kelvin. Nah, kita masuk ke besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, besaran luas mempunyai rumus L sama dengan P kecil kali L kecil. Jadi besaran luas diturunkan dari besaran panjang. Volume mempunyai rumus V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sisi ini juga dinyatakan atau sama dengan panjang. Maka volume diturunkan dari besaran panjang. Yang ketiga, berat dengan rumus W sama dengan M kali G. Maka besaran berat diturunkan dari massa dikali dengan gaya gravitasi. Kemudian yang keempat, besaran gaya. Rumusnya F besar sama dengan M dikali A. Besaran gaya diturunkan dari besaran massa dan besaran percepatan. Kemudian minggu yang lalu juga saya sudah jelaskan tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Jadi dimanapun dipakai satuan baku, pasti hasil pengukurannya sama. Satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan tongkat untuk mengukur panjang, atau menggunakan kaleng untuk mengukur volume zat cair, atau yang kemarin seperti saya contohkan menggunakan jengkal, hasta, dan depa. Pengukuran besaran pokok. Cara pengukuran panjang kemarin sudah saya jelaskan juga, bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan jangka sorong. Berikut ini adalah gambar jangka sorong. Kemudian bisa juga menggunakan pengukuran panjang menggunakan micrometer skrup. Ini contoh micrometer skrup. Pengukuran massa menggunakan neraca. Neraca ada bermacam-macam. Ada neraca Ohaus, yaitu neraca yang memiliki 2 lengan, 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini untuk mengukur massa hingga 500 kg. Ini biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang di pasar. Pengukuran waktu. Waktu biasanya diukur menggunakan arloji atau juga stopwatch. Pengukuran suhu. Suhu diukur menggunakan termometer dengan
dengan satuan-satuan bisa Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Pengukuran besaran turunan. Pengukuran luas benda bisa menggunakan penggaris, kemudian dimasukkan ke dalam rumus L besar sama dengan P kecil dikali L kecil, seperti pada contoh. Pengukuran volume benda juga bisa menggunakan rumus V sama dengan P dikali L dikali T. Ini jika bendanya berupa benda padat dan bentuknya teratur. Jika benda yang diukur volumenya berupa zat cair, maka dengan menggunakan gelas ukur kita bisa menghitung volume zat cair. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang besaran dan pengukuran. Jika ada hal yang kurang jelas bisa segera ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar, selamat malam.